Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tasirika, NIM 2022-1109. Saya akan menjelaskan mengenai desain kontrol digital dengan metode Bot diagram. Untuk pengertian dasarnya, desain kontrol digital adalah proses merancang sistem pengendali berbasis sinyal diskret digital untuk mengatur suatu sistem dinamis. Sistem ini bekerja berdasarkan sampling waktu tertentu dan sering diterapkan pada sistem yang dikendalikan oleh mikrokontroler atau komputer. Untuk Bot diagram adalah representasi grafik dari respon frekuensi sistem linear yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, plot magnitude atau gain terhadap frekuensi dalam skala log. Untuk yang kedua ada plot fase terhadap frekuensi atau juga logaritmik. Untuk Bot diagram membantu dalam menganalisis stabilitas dan performa sistem di domain frekuensi. Untuk teori dasarnya itu ada sistem kontinu dan diskrit. Yang pertama ada sistem kontinu biasanya dalam domain Laplace. Yang kedua ada sistem digital dalam domain Z atau transformasi Z. Yang ketiga itu digunakan transformasi bilinear atau testin untuk mengubah sistem dari S ke Z. Untuk yang kedua itu fungsi alih atau transfer function. Untuk tujuan desain kontrol digital dengan Bot diagram itu ada 3. Yang pertama, menjamin stabilitas sistem. Yang kedua, memenuhi respon frekuensi yang diinginkan seperti margin gain, margin fase, kecepatan respon, dan lain-lain. Untuk merancang kompensator seperti LED, lag, atau PID dalam domain frekuensi. Untuk langkah-langkah desain kontrol digital dengan Bot diagram, 1. Yang pertama itu modelkan sistem dapat dari persamaan diferensial, data eksperimen atau transformasi dari sistem nyata ke bentuk transfer functionnya. Untuk yang kedua itu diskretisasi di sistem. Gunakan untuk metode seperti zero order halt atau ZOH, testing atau bilinear transformation untuk mengubah sistem kontinu ke sistem digital. Untuk yang ketiga, plot Bot diagram di mana lihat frekuensi potong atau gain crossover frekuensi. Yang kedua itu margin gain dan margin fase. Untuk yang keempat itu menentukan kriteria desain, contohnya margin fase minimal 45 derajat, gain crossover frekuensinya tertentu, dan kecepatan naik waktu tunak, dan lain-lain. Untuk yang kelima itu rancang kompensator atau controller. Misalnya LED kompensatornya meningkatkan margin phase. Yang kedua itu LED kompensatornya itu memperbaiki akurasi steady state. Untuk PID controlnya itu kombinasi penguatan PI dan D. Untuk yang keenam itu adalah simulasi dan analisis, di mana cek kembali Bot diagram setelah controller dipasang dan uji performa sistem atau stabilitas margin gain atau fase. Untuk kelebihan dan kekurangan metode Bot ini, di mana kelebihan metode Bot atau yang pertama itu visual dan intuitif. Yang kedua cocok untuk sistem SISO, dan yang ketiga itu dapat menggabungkan controller secara modular. Untuk kekurangannya, kurang cocok untuk sistem multivariabel atau MIMO, hanya efektif untuk sistem linear dan time invariant. Butuh pemahaman frekuensi domain. Untuk contoh kasus di mana kontrol suhu pemanas air otomatis atau water heater. Untuk tujuan sistemnya, di mana sistem pemanas air otomatis seperti dispenser atau water heater harus menjaga suhu air agar tetap stabil sesuai dengan suhu yang diinginkan walaupun terjadi perubahan kondisi lingkungan atau beban, misalnya ada air dingin yang masuk. Untuk model sistemnya, sistem pemanas dapat dimodelkan sebagai sistem orde 1, di mana GS sama dengan K per rho S plus 1. Untuk contoh kasus, misal gain K sama dengan 2, berarti input daya 1 menghasilkan perubahan suhu sebesar 2 derajat per satuan waktu. Yang kedua itu konstanta waktunya itu 10 detik. Sistem lambat khas
sistem thermalnya. Jadi GL sama dengan 2/10S tambah 1. Untuk contoh kasus yang diskretisasi sistem di mana menggunakan transformasi bilinear atau testing untuk mengubah ke bentuk digital. Sampling time T sama dengan 1T sama dengan 1T sama dengan 1 detik. Contohnya untuk cukup lambat karena suhu berubah pelan. Konversi ini menghasilkan sistem digital. Untuk tujuan desain dengan buat diagram, kita ingin dimana untuk sistem stabil meskipun suhu air berubah-ubah. Yang kedua itu respon cepat terhadap perubahan suhu yang diinginkan atau set point, tidak terlalu agresif agar pemanas tidak cepat rusak. Untuk desain awalnya dimana yang pertama model sistem plannya GS sama dengan 210S tambah 1S 1G sama dengan frag 2 10S tambah 1 GS sama dengan 10S tambah 12. Diskretisasi menggunakan metode testing untuk analisis buat diagram dari sistem digital. Yang keempat itu tambahkan kontrol digital misalnya LED kompresor untuk mempercepat respon atau PID digital untuk memperkecil error atau steady state-nya. Dimana untuk diagramnya, untuk penjelasan buat diagram pada grafik di samping itu magnitude atas menunjukkan bahwa sistem menggunakan sinyal rendah atau frekuensi rendah tapi melemahkan sinyal tinggi. Ini bagus karena perubahan suhu biasanya sangat lambat. Untuk fase di bawah itu dimana menunjukkan pergeseran fase negatif seiring meningkatnya frekuensi khas sistem thermal yang memiliki delay alami. Untuk kesimpulannya, desain kontrol digital dengan metode buat diagram merupakan cara yang efektif untuk menganalisis dan merancang sistem kendali di domain frekuensi. Dengan buat diagram kita dapat mengevaluasi stabilitas dan kecepatan respon sistem melalui margin gain, margin fase, dan frekuensi crossover. Metode ini sangat berguna terutama untuk sistem yang lambat atau memiliki delay seperti pengatur suhu, kecepatan motor, ataupun AC mobil. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.